Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Kepemimpinan. Topik pertama dari 50 topik. Pengertian kepemimpinan. Sejarah umat manusia memperlihatkan bahwa sejak zaman dahulu, manusia yang hidup berkelompok sudah mengenal istilah kepemimpinan. Kepemimpinan menyentuh berbagai segi kehidupan manusia seperti cara berkarya, bertetangga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Betapa pentingnya kepemimpinan dan betapa manusia membutuhkannya, sampai ada yang berpendapat bahwa dunia atau umat manusia di dunia ini pada hakikat hanya ditentukan oleh beberapa orang saja, yaitu yang berstatus sebagai pemimpin. Lalu apakah kepemimpinan itu? Apabila kita ingin mempelajari dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinan, perlu terlebih dahulu mengerti dan paham arti atau batasan istilah kepemimpinan. Pemahaman terhadap batasan tentang kepemimpinan adalah awal yang sangat penting dalam mempelajari, memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan terhadap hal tersebut. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, mempunyai awalan P dan akhiran an yang menunjukkan sifat yang dimiliki oleh pemimpin itu. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Menurut Fieldler dan Chambers, kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan. Para ahli manajemen berpendapat bahwa kepemimpinan sebagai suatu konsep manajemen di dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan strategis dan merupakan gejala sosial yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkelompok. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan dinamisator seluruh proses kegiatan organisasi. Kepemimpinan mutlak diperlukan bila terjadi interaksi kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, H. Blanchard mengemukakan bahwa esensi kepemimpinan adalah tercapainya tujuan melalui kerja sama kelompok. Kepemimpinan sebagai konsep manajemen seperti dikemukakan Stockdale dapat dirumuskan ke dalam beberapa definisi, tergantung dari mana titik tolak pemikirannya. Menurut Stockdale, kepemimpinan merupakan 1. Suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham, 2. Suatu bentuk persuasi dan inspirasi, 3. Suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh, 4. Tindakan dan perilaku, 5. Titik sentral proses kegiatan kelompok, 6. Hubungan kekuatan, kekuasaan, 7. Sarana pencapaian tujuan, 8. Suatu hasil dari interaksi, 9. Peranan yang dipolakan, 10. Inisiasi struktur. Untuk lebih mendalami arti dan lingkup butir-butir kepemimpinan tersebut, masing-masing akan diuraikan sebagai berikut. 1. Kepemimpinan sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham. Artinya bahwa setiap pemimpin melalui kerjasama yang sebaik-baiknya harus mampu membuat para bawahan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Peranan pemimpin adalah memberikan dorongan terhadap bawahan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan adalah suatu seni bagaimana membuat orang lain mengikuti serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. 2. Kepemimpinan sebagai suatu bentuk persuasi dan inspirasi. Artinya kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi orang lain yang dilakukan, bukan melalui paksaan melainkan himbauan dan persuasi. 3. Kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang memiliki pengaruh. Kepribadian dapat diartikan sebagai sifat-sifat dan watak yang dimiliki oleh pemimpin, yang menunjukkan keunggulan, sehingga menyebabkan pemimpin memiliki pengaruh terhadap bawahan. 4. Kepemimpinan adalah tindakan dan perilaku. Artinya kepemimpinan digambarkan sebagai serangkaian perilaku seseorang yang mengarahkan kegiatan-kegiatan bersama. 5. Kepemimpinan merupakan titik sentral proses kegiatan kelompok. Artinya dalam kehidupan organisasi, kepemimpinan diharapkan dapat melahirkan berbagai gagasan baru, yang memberikan dorongan lahirnya perubahan, kegiatan, dan seluruh proses kegiatan kelompok. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kelompok, dan menduduki posisi tinggi dalam kehidupan kelompok, dalam menentukan struktur kelompok, suasana kelompok dan aktivitas kelompok. 6. Kepemimpinan merupakan hubungan kekuatan dan kekuasaan, artinya kepemimpinan sebagai suatu bentuk hubungan sekelompok orang, hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin, di mana hubungan tersebut mencerminkan seseorang atau sekelompok orang berperilaku karena adanya kewibawaan yang ada pada orang yang memimpin. Orang yang memimpin lebih banyak mempengaruhi daripada yang dipengaruhi. 7. Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu program, dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota kelompok,
dengan mempergunakan cara atau gaya tertentu sehingga kepemimpinan mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik, yang mendorong, memotivasi, dan mengoordinasikan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 8. Kepemimpinan merupakan hasil dari interaksi, artinya kepemimpinan sebagai suatu proses sosial yang merupakan hubungan antar pribadi, di mana pihak lain mengadakan penyesuaian. Suatu proses saling mendorong dalam mencapai tujuan bersama. Jadi kepemimpinan bukan merupakan sebab melainkan sebagai akibat atau hasil dari perilaku kelompok. Kepemimpinan timbul dari proses interaksi kelompok itu sendiri. Kepemimpinan adalah benar apabila diakui dan didukung oleh anggota kelompok. 9. Kepemimpinan adalah peranan yang dibedakan. Dalam kehidupan organisasi, masing-masing anggota mempunyai peranan yang berbeda-beda. Dalam pencapaian tujuan, anggota kelompok mempunyai sumbangan yang berbeda-beda. Demikian pula, kepemimpinan muncul sebagai akibat interaksi dalam kehidupan organisasi. Karena kelebihan dan gagasan-gagasannya dia diangkat sebagai pemimpin. Sejauh seseorang dipandang oleh anggota lain sebagai sumber yang dapat memberikan sumbangan yang tidak dapat diabaikan, akan diangkat dan diakui sebagai pemimpin. 10. Kepemimpinan adalah sebagai inisiasi struktur. Kepemimpinan jangan dipandang sebagai jabatan pasif, melainkan harus berperan sebagai suatu jabatan yang terlibat dalam suatu tindakan dan interaksi sebagai bagian dari proses pemecahan masalah bersama. Menurut Bourne, 1979, kepemimpinan adalah pemimpin membujuk pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan ini merefleksikan nilai-nilai, motivasi, keinginan, kebutuhan, aspirasi, yang diharapkan oleh pemimpin dan pengikut. Harold Webels, 1980, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses atau sejumlah tindakan di mana satu orang atau lebih pemimpin menggunakan pengaruh, wewenang atau kekuasaan terhadap satu atau lebih orang lain, pengikut, dalam menggerakkan sistem sosial untuk mencapai satu atau lebih tujuan sistem sosial. Menurut Bowles, tujuan sistem sosial adalah memenuhi kebutuhan, produktivitas, inovasi, dan pemeliharaan organisasi sistem sosial. John W. Gardner, 1990, mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut. Leadership is the process of persuasion or example by which an individual, or leadership team, induces a group to pursue objective held by the leader or shared by the leader and his followers. Definisi ini memperkaya variabel definisi kepemimpinan dalam literatur dengan mengemukakan kata example atau contoh. Pemimpin dapat mempengaruhi pengikutnya dengan cara memberi contoh. Ia menjadi panutan atau role model para pengikutnya. Gary Yukel, 1994, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pemimpin mempengaruhi pengikut untuk menginterpretasikan keadaan, pemilihan tujuan organisasi, pengorganisasian kerja, dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan organisasi, mempertahankan kerjasama dan tim kerja, mengorganisir dukungan dan kerjasama orang dari luar organisasi. Definisi kepemimpinan ini menggambarkan kepemimpinan dalam suatu organisasi. Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard dan D.W. E. Johnson, 1996, mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut. Leadership is the process of influencing the activities of an individual or group in efforts toward goal achievement in a given situation. From this definition of leadership, process is a function of the leader, the follower, and other situational variables. L sama dengan F, L, F, S. Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, dan D.W. E. Johnson, 1996, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses dengan formula L sama dengan F fungsi dari L, F, S, yang artinya sebagai berikut. A. L adalah leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan dapat terjadi di mana saja, baik di organisasi pemerintah, organisasi bisnis, organisasi pendidikan, organisasi tentara, organisasi agama maupun di keluarga. B. F adalah fungsi dari L, leader atau pemimpin, F, follower atau pengikut, dan S, situation atau situasi. Fungsi dari pemimpin di suatu organisasi berbeda dengan fungsi di organisasi lainnya. Misalnya, pemimpin di lembaga legislatif, ketua Dewan Perwakilan Rakyat, berbeda dengan fungsi lembaga eksekutif, presiden. Demikian juga, fungsi pengikut di kedua organisasi tersebut berbeda. Fungsi situasi dalam definisi ini dikaitkan dengan kesiapan, readiness, atau kematangan, maturity, pengikut yang terdiri dari kematangan kerja dan kematangan jiwa.
Kematangan pengikut yang berbeda menyebabkan pemimpin harus mempergunakan gaya kepemimpinan yang berbeda dalam memimpin mereka. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses dalam mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam situasi tertentu. Jadi, kepemimpinan akan terjadi apabila di dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perseorangan atau kelompok. Wirawan mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pemimpin menciptakan visi, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma, dan sebagainya dari pengikut untuk merealisir visi. Kepemimpinan merupakan suatu proses bukan sesuatu yang terjadi seketika. Istilah proses dapat pula diartikan sebagai sistem kepemimpinan yang terdiri dari masukan, proses, dan keluaran kepemimpinan sebagaimana berikut ini, dengan masukan pemimpin, dan melalui proses interaksi antara pemimpin dan pengikut, keluarannya, pengikut terpengaruh. Dengan masukan pengikut, dan melalui proses pemimpin dan pengikut saling mempengaruhi, keluarannya, pengikut tidak terpengaruh. Dengan masukan visi, dan melalui proses pemimpin dan pengikut berupaya merealisir visi, keluarannya, visi tujuan tercapai. Dengan masukan kekuasaan, dan melalui proses-proses pemberdayaan pengikut, keluarannya, visi tujuan tidak tercapai. Dengan masukan teknik mempengaruhi, dan melalui proses-proses perubahan, keluarannya, perubahan terjadi. Dengan masukan sumber-sumber, dan melalui proses-proses manajemen konflik, dan sebagainya, keluarannya, tidak terjadi perubahan. Masukan atau input yang diperlukan oleh kepemimpinan antara lain adanya pemimpin, pengikut, visi, kekuasaan, teknik mempengaruhi, situasi, dan sumber-sumber kepemimpinan lainnya. Proses merupakan interaksi antara pemimpin dan pengikut yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk merealisasikan visi, sedangkan keluaran adalah hasil dari kepemimpinan. Itulah materi topik pertama tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.